Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Ayuning Tias dengan NIM 2014287 dari kelas PBS 3C. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari soal bank dan lembaga keuangan syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Namun karena ada beberapa alasan yang menjadi penghambat, akhirnya gagasan mengenai Bank Syariah itu muncul kembali sejak tahun 1988. Di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober yang berisi liberalisasi industri perbankan. Di tahun 1990, MUI juga berpartisipasi dalam mewujudkan perbankan syariah di Indonesia dengan membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tanggal 19 sampai 22 Agustus 1990. Hasil diskusinya dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta dan menetapkan amanat pada pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kemudian berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp106.126.382.000. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh bank-bank pembiayaan BPRS. Setelah itu Bank Muamalat mensponsori berdirinya Asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia, dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan akad jual beli yang digunakan pada perbankan syariah. Yang pertama, bai al-murabahah, yaitu transaksi jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Kedua, bai as-salam, yaitu pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati antara pihak pemesan dan penjual dengan pembayaran tunai pada akad berlangsung. Yang ketiga, bai al-istisna, yaitu pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati antara pihak pemesan dan penjual dengan pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tahapan pembentukan BMT dan modal awal yang harus disiapkan. Tahapan pembentukan BMT yang pertama, membentuk panitia penyiapan pendirian BMT yang disebut dengan P3B. Yang kedua, P3B mencari modal awal untuk membangun BMT. 3. Atau langsung mencari pemodal pendiri dari sekitar 20-44 orang. 4. Jika calon pemodal sudah ada, maka dipilih pengurus 3-5 orang untuk mewakili pendiri BMT. Dan yang kelima ini, melatih pengurus BMT dan menghubungi Pusdiklat Pinbuk provinsi atau kota atau kabupaten. 6. Menyiapkan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan. 7. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat. Nah, modal awalnya ini mendirikan BMT sebesar 20 juta atau lebih, tetapi jika kesulitan untuk mengumpulkan modal awalnya, maka modal awalnya bisa sampai 10-5 juta rupiah. Modal awal ini dapat dari perorangan, basis lembaga, dan sumber-sumber lainnya. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Asuransi syariah ada dewan pengawas, sedangkan konvensional tidak ada. Asuransi syariah menggunakan akad tolong-menolong, sedangkan konvensional jual beli. Asuransi syariah investasi dana berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan konvensional investasi dana berdasarkan bunga. Asuransi syariah dana milik peserta, sedangkan konvensional dana milik perusahaan. Asuransi syariah pembayaran klaim masuk ke rekening tabarus, sedangkan konvensional dari rekening dana perusahaan. Dan yang keenam, asuransi syariah keuntungan dibagi hasil, sedangkan konvensional seluruhnya milik perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.